Albania adalah negara yang relatif kecil di Balkan Barat, namun memiliki sejarah yang panjang dan kaya sejak berabad-abad yang lalu. Ciri khasnya adalah makanannya yang lezat, penduduknya yang ramah dan keramah tamahannya, serta pemandangannya yang menakjubkan, dan semua ini membuat beberapa fakta menarik tentang Albania menjadi sangat mengejutkan dan patut untuk diketahui. Albania hampir berada di tengah-tengah antara Khatulistiwa dan Kutub Utara, dan meliputi wilayah seluas 28.748 km persegi. Populasinya berjumlah 3.150.886 jiwa. Mayoritas penduduknya adalah orang Albania, dengan etnis minoritas hanya mewakili sekitar 2% dari populasi yang sebagian besar terdiri dari orang Yunani dan Makedonia. Albania adalah Republik Konstitusional Parlementer Kesatuan. Ini adalah negara berkembang peringkat ke-67 dalam Indeks Pembangunan Manusia, dengan perekonomian berpendapatan menengah atas yang didominasi oleh sektor jasa, diikuti oleh manufaktur. Albania menyediakan layanan kesehatan universal dan pendidikan dasar dan menengah gratis bagi warganya. Bersama dengan negara tetangganya, Kosovo, yang sebagian besar dihuni oleh orang Albania, negara ini juga memiliki mayoritas penduduk Muslim, sebuah warisan dari pemerintahan Ottoman yang telah berlangsung selama berabad-abad. Sekitar 17% penduduknya beragama Kristen, yang sebagian besar terbagi antara Ortodoks dan Katolik. Banyak orang Albania meninggalkan negaranya untuk mencari pekerjaan. Uang yang mereka kirim ke rumah tetap menjadi sumber pendapatan negara. Pada 2019 Albania dilanda gempa bumi terkuat yang melanda negara itu dalam lebih dari 40 tahun, dengan 51 orang tewas dan sekitar 3.000 orang terluka. Bahasa Albania dianggap salah satu bahasa tertua di Eropa, dengan bukti keberadaannya sejak abad ke-4 sebelum Masehi. Awalnya ditulis dalam naskah yang disebut Skip. Bahasa Albania adalah salah satu bahasa paling unik di dunia karena tidak berhubungan dengan bahasa lain. Orang Albania memiliki beberapa kekhasan budaya yang unik. Misalnya mereka menggelengkan kepala yang berarti ya, dan mengangguk yang berarti tidak. Kebalikan dari apa yang biasa kita lakukan, ini mungkin membingungkan tetapi merupakan bagian dari budaya Albania yang patut diingat. Ex-Hero adalah jalan-jalan sore di kota-kota besar dan kecil di Albania setiap malam. Orang-orang dari segala usia berkumpul untuk berjalan-jalan, mengobrol dan bahkan minum kopi atau es krim di banyak kafe di sepanjang jalan. Ibu kota Tirana adalah tempat yang menarik untuk dijelajahi, dengan banyak bangunan berwarna-warni, seni jalanan dan patung. Setelah berakhirnya komunisme di Albania, Perdana Menteri baru bertujuan untuk menjauhkan Tirana dari arsitektur gaya Soviet yang suram dan tidak menarik. Untuk mencapai hal ini, Perdana Menteri memprakarsai proyek seni jalanan untuk mengecat gedung-gedung di Tirana, yang pada akhirnya mengubahnya menjadi kota yang semarak dan penuh warna seperti yang sekarang dikenal. Albania berada di bawah kediktatoran komunis hampir sepanjang abad ke-20. Selama pemerintahan komunis, diktator Enver Hoxha memerintahkan pembangunan ratusan ribu bunker beton di Albania sebagai bentuk pertahanan terhadap calon penjajah. Hingga hari ini, bunker masih menjadi ciri khas Albania, dan dapat dilihat di mana saja mulai dari jalan kota hingga pedesaan. Piramida Tirana adalah bekas museum yang dibangun pada tahun 1988 untuk memperingati 40 tahun pemerintahan Enver Hoxha. Sejak itu telah ditinggalkan dan diambil alih oleh seniman grafiti, menjadikannya pemandangan yang menarik untuk dikunjungi bagi siapapun yang tertarik dengan seni jalanan. Salah satu hal terbaik yang dapat dilakukan di Tirana adalah mengunjungi Skybar. Terletak di lantai atas sebuah hotel, Anda dapat menikmati pemandangan kota 360 derajat dari sini, cocok untuk pecinta fotografi. Kastil Kruja wajib dikunjungi bagi siapapun yang tertarik dengan sejarah. Kota ini menjadi benteng Skanderbeg, pahlawan nasional Albania yang memimpin perang melawan Kesultanan Utsmaniyah dan mempertahankan kedaulatan Albania pada abad ke-15. Kastil Rozava adalah sebuah benteng yang terletak di Shkodër, Albania. Tempat ini diyakini berusia lebih dari 2000 tahun dan telah dihuni oleh beberapa peradaban berbeda sepanjang sejarahnya. Kastil Lekuresi adalah benteng abad pertengahan yang terletak di sebuah bukit di atas Saranda. Ini adalah tempat yang populer untuk dikunjungi penduduk setempat dan juga menampilkan pemandangan Laut Ionia. Bayrek adalah hidangan kue tradisional Albania yang terbuat dari kue lapis tipis yang diisi dengan daging dan sayuran atau keju dan bayam.
Biasanya disajikan sebagai hidangan pembuka tetapi bisa juga disantap sebagai makanan utama atau cemilan. Tave kosi adalah hidangan tradisional Albania yang terdiri dari daging domba, nasi, dan yogurt yang dipanggang dalam panci tanah liat. Ini adalah hidangan yang sangat populer di seluruh negeri dan biasanya disertai dengan salad. Vergese adalah hidangan nasional Albania. Ini adalah hidangan vegetarian yang terdiri dari sayuran dan keju. Biasanya berisi paprika, bawang bombay, tomat, keju cottage asin buatan lokal atau keju feta sebagai penggantinya, kemangi, mentega, tepung dan minyak zaitun. Tidak ada mobil milik pribadi di Albania sampai tahun 1991. Mobil pribadi dilarang selama 40 tahun di bawah rezim komunis. Dampak dari hal ini masih dapat dirasakan saat ini dengan kurangnya infrastruktur berkendara dan kuatnya budaya menumpang di negara ini. Furgon adalah minibus umum yang beroperasi semacam layanan taksi, menjemput orang dan menurunkan mereka di sepanjang rutenya. Angkutan umum yang cepat dan terjangkau, menjadikannya cara terbaik untuk bepergian. Albania membanggakan salah satu tokoh paling dicintai di dunia yang pernah datang dari negaranya, Bunda Teresa. Lahir sebagai Anjeze Gonçe Bojaksiu pada tahun 1910, dia adalah seorang biarawati dan misionaris Katolik Roma yang mengabdikan hidupnya untuk membantu mereka yang kurang beruntung, khususnya di India. Dia dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1979 dan dikenang sebagai salah satu orang paling berpengaruh di abad ke-20. Tirana adalah ibu kota Albania dan yang terbesar di negara ini. Kota ini terkenal dengan kehidupan malamnya yang semarak, jalanan yang ramai, dan perpaduan gaya arsitektur yang eklektik. Wisatawan berduyun-duyun ke Tirana karena banyaknya kafe, restoran, museum, galeri, taman, dan bangunan bersejarahnya. Mata biru adalah mata air alami yang terletak di dekat Saranda di barat daya Albania. Airnya sangat jernih sehingga Anda bisa melihat sampai ke dasarnya. Tempat ini dikelilingi oleh tanah yang subur, menjadikannya tempat yang sangat indah. Riviera Albania terletak di selatan Albania. Hamparan pantai ini wajib dikunjungi dalam setiap perjalanan ke Albania. Pantainya luar biasa, airnya jernih dan ada banyak hal menakjubkan yang bisa dilakukan di sini. Taman Nasional Butrin terletak di selatan Albania. Taman ini adalah salah satu tempat wisata paling populer di Albania dan merupakan rumah bagi kekayaan peninggalan arkeologi dari zaman Yunani, Romawi, dan Ottoman. Berat adalah sebuah kota di Albania Tengah yang terkenal dengan arsitektur dan warisan Ottomannya. Kota tua Berat yang terletak di atas bukit menghadap Sungai Osum telah dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Ini juga merupakan rumah bagi Kastil Berati yang berusia berabad-abad dan beberapa museum menarik lainnya. Albania memiliki salah satu rezim komunis terburuk di dunia, berada di bawah pemerintahan komunis sejak akhir Perang Dunia II pada tahun 1946 hingga 1991. Selama masa ini, pemerintahan Enver Hoxha menerapkan berbagai tindakan opresif untuk mengontrol warganya. Kebebasan berekspresi sangat dibatasi dan hukuman berat bagi mereka yang berbeda pendapat. Sensor tersebar luas dan lawan politik sering dipenjara atau dibunuh tanpa proses hukum. Pada tahun 1990 seluruh negara menjadi korban serangkaian skema piramida. Hal ini mengakibatkan orang kehilangan uang dan harta benda, dan akhirnya menyebabkan kerusuhan sipil di seluruh Albania. Setelah skema ini gagal, banyak orang tidak punya apa-apa. Hal ini akhirnya menyebabkan kerusuhan besar-besaran pada tahun 1997. Akibat kerusuhan tersebut, pemerintahan digulingkan dan lebih dari 2.000 orang tewas. Albania adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang tidak memiliki McDonald's. Ada jaringan makanan cepat saji lain seperti Burger King atau KFC, tapi tidak ada McDonald's. Beberapa orang mengatakan hal ini terjadi karena di Albania mereka tidak mempunyai uang untuk melisensikan merek dagang tersebut, sementara yang lain mengatakan hal ini disebabkan mereka tidak dapat menemukan sumber yang dapat diandalkan untuk daging, keju, atau produk lainnya agar produk tersebut tetap sesuai dengan standar mereka. Serangan teroris di Albania tidak bisa dikesampingkan. Serangan bisa terjadi tanpa pandang bulu, termasuk di tempat-tempat yang dikunjungi orang asing. Teroris mungkin menargetkan situs keagamaan, termasuk gereja. Keamanan publik secara umum baik, khususnya di Tirana, dan orang Albania sangat ramah terhadap pengunjung.
Kejahatan dan kekerasan memang terjadi di beberapa daerah, namun laporan kejahatan yang menargetkan orang asing jarang terjadi. Penembakan dan ledakan kecil sesekali terjadi terkait dengan perselisihan internal mengenai kepentingan kriminal, bisnis, atau politik. Saat mengunjungi kota perbukitan di perbatasan utara dengan Kosovo, Anda harus berhati-hati, terutama jika mendaki, dan mengikuti rambu peringatan tentang ranjau darat dan senjata lain yang belum meledak. Mengemudi di Albania bisa sangat berbahaya. Jalanan buruk, terutama di daerah pedesaan, penerangan jalan di perkotaan mengalami pemadaman listrik. Di tempat lain, bahkan di jalur arteri utama antar kota, tidak ada penerangan jalan. Jika Anda bepergian pada malam hari, berhati-hatilah terhadap perbaikan jalan yang tidak diberi tanda, jalan berlubang, dan kendaraan yang tidak ada lampu. Cara mengemudi orang Albania seringkali agresif dan tidak menentu. Kematian akibat kecelakaan lalu lintas di Albania termasuk yang tertinggi di Eropa. Polisi telah mengambil beberapa langkah untuk mengurangi jumlah kecelakaan. Perselisihan kecil di lalu lintas dapat menjadi brutal, terutama karena beberapa pengendara seringkali membawa senjata. Hindari bereaksi terhadap perilaku provokatif pengguna jalan lain. Jika Anda mengalami kecelakaan lalu lintas, meskipun kecil, Anda harus menunggu sampai polisi datang. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi, agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.